burung hantu di malam hari hinggap di sekitar rumahmu. Pertanda apakah ini? Musibah, kematian, atau justru rahmat tersembunyi? Mari kita telusuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga hati kita selalu diliputi ketenangan, dilindungi dari prasangka buruk, dan dibimbing oleh cahaya ilmu dalam menafsirkan tanda-tanda di sekeliling kita. Dalam gelapnya malam, seringkali terdengar suara khas, hu, hu. Suara itu menusuk keheningan, datang dari pepohonan di belakang rumah, tiang listrik, atau bahkan atap rumah. Ketika kita mencari sumbernya, tampaklah sepasang mata bundar bersinar dalam gelap, yaitu burung hantu. Tidak banyak bergerak, namun hadirnya sering memunculkan rasa tidak nyaman, bahkan takut. Apalagi di sebagian masyarakat kita, kehadiran burung hantu sering dikaitkan dengan pertanda kematian atau musibah. Tapi benarkah begitu? Apa Islam pernah menjelaskan soal ini? Sahabat, sejak zaman dahulu, burung hantu dianggap sebagai pertanda buruk di berbagai budaya. Di Eropa misalnya, burung hantu dipercaya sebagai makhluk pembawa kematian. Di Indonesia, apalagi di desa-desa, jika ada burung hantu yang datang di sekitar rumah, apalagi jika sampai bersuara, banyak yang percaya bahwa akan ada anggota keluarga yang meninggal. Namun keyakinan ini sesungguhnya adalah warisan dari budaya lokal dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama Islam. Islam datang untuk membersihkan manusia dari kepercayaan-kepercayaan yang mengaitkan hal gaib dengan tanda-tanda alam secara spekulatif. Dalam Islam, mempercayai sesuatu sebagai pembawa sial atau pertanda buruk tanpa dasar yang jelas disebut tatoyur. Rasulullah SAW dengan tegas melarangnya. Dalam hadis disebutkan, tatoyur adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Maksudnya, ketika seseorang mulai mengaitkan keberadaan burung tertentu, termasuk burung hantu, dengan hal-hal buruk seperti kematian, dan dia mempercayainya, maka ia telah melakukan perbuatan syirik kecil. Burung hantu adalah salah satu dari makhluk Allah yang diciptakan dengan tugas dan fungsi tertentu dalam ekosistem. Burung hantu adalah pemangsa alami tikus dan serangga malam. Keberadaannya justru bisa menjadi indikator bahwa di sekitar kita ada sumber makanan alami dari burung hantu, bukan pertanda kematian. Dalam Al-Quran, Allah tidak menyebut secara khusus burung hantu, namun dalam surah Al-An'am ayat 38, Allah berfirman yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Artinya, semua makhluk Allah termasuk burung hantu punya komunitas, aturan, dan kehidupan sendiri. Kita tidak boleh menganggap burung ciptaan Allah hanya karena suara atau penampilannya. Ketika kita percaya bahwa burung hantu membawa kabar buruk, sesungguhnya kita sedang melemahkan tawakal kita pada Allah. Kita membiarkan rasa takut pada makhluk mengalahkan iman kepada Sang Pencipta. Padahal ajal, musibah, dan takdir semuanya berada dalam genggaman Allah, bukan dalam suara burung atau makhluk malam lainnya. Sahabat, daripada takut pada burung hantu, mari kita balik cara pandang kita. Boleh jadi Allah sedang mengirimkan perenungan kepada kita lewat kehadiran makhluk-makhluk malam ini. Suaranya yang menggema di kegelapan bisa menjadi isyarat bahwa dunia ini luas, sepi, dan tak ada yang abadi. Bukankah itu juga cara Allah mengingatkan bahwa malam adalah waktu untuk merenung, berzikir, dan berdoa? Dalam gelapnya malam, suasana menjadi sunyi,
tenang, dan menenangkan. Inilah waktu paling tepat untuk mendekat kepada Allah. Ketika suara burung hantu terdengar, jangan takut. Jadikan itu sebagai alarm alami untuk kita bangkit, menyalakan lampu, mengambil air wudhu, dan sholat tahajud. Burung hantu adalah makhluk yang aktif di malam hari. Kita pun sebagai hamba Allah semestinya juga aktif dalam beribadah saat kebanyakan orang terlelap. Anak-anak dan keluarga kita jangan sampai tumbuh dalam rasa takut yang tidak berdasar. Ajarkan mereka bahwa setiap makhluk punya fungsi dan tidak ada satupun yang bisa mendatangkan musibah tanpa seizin Allah. Burung hantu hanyalah makhluk kecil dan tidak punya kekuatan untuk menentukan nasib manusia. Tapi Allah lah yang menggenggam takdir semua makhluk, termasuk kita. Sahabat yang dirahmati Allah, jika suatu malam kamu mendengar suara burung hantu, jangan langsung berprasangka buruk. Ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan makhluk dengan keunikannya. Jangan lagi percaya mitos yang menakut-nakuti. Gantilah rasa takut dengan rasa syukur. Gantilah rasa cemas dengan rasa ingin tahu. Karena semua yang ada di dunia ini, termasuk burung hantu, adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada burung hantu yang datang ke dekat rumahmu, jadikan itu momen untuk lebih mendekat kepadanya. Jangan disibukkan dengan rasa khawatir, tapi sibukkan diri dengan zikir dan muhasabah. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kesalahan dan keburukan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.